Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Deli Wandayani dengan NIM 0548875595. Saya berasal dari UPBJJ UT Serang. Di video kali ini saya akan melaksanakan tugas 1 praktik mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Dengan soal seperti berikut. Yang diminta pertama, input menu restoran. Program harus memiliki data menu makanan dan minuman beserta harganya. Data ini dapat disimpan dalam sebuah array. Setiap item menu harus memiliki nama, harga, dan kategori makanan atau minuman. Jadi pertama, kita buka dulu ininya. Nah, di sini ketikkan dulu. Oke, oke. Jadi di sini kita mulai dulu dengan membuat variabelnya. Nah, jadi pertama kita buat variabel string nama. Maksudnya kita pertama buat kelasnya dulu nih. Kelas menu. Nah, di sini terdapat string nama, double harga, dan juga string kategori. Oke, setelah itu kita buat public class main-nya. Oke, jadi di sini saya sudah buat array dengan 8. 8 array di sini ya. Dengan array satu dimensi. Di sini ada masing-masing saya masukkan menu-menu dan menu makanan dan juga menu minumannya di sini ya. Terdapat kategori, harga, dan namanya. Nah, ini arraynya. Nah, di sini kita pakai static scanner input, new scanner system in. Buat apa sih ini? Jadi ini digunakan agar em, konsisten digunakan di semua kelas tanpa perlu membuat new scanner berkali-kali. Jadi kita pakai ini biar kita itu nggak pakai yang namanya ketik new scanner lagi. Jadi cukup ketikan satu ini doang, pakai statik ini doang. Jadi ini untuk semua kelas bisa dipakai begitu. Dan lanjut kita ke metodenya ya, ke yang lebih fungsi ini. Nah, oke. Jadi setelah itu kita buat em, apa namanya fungsi atau yang namanya metode. Yang pertama, metode tampilkan menu dan metode proses pesanan. Nah, di sini metode tampilkan menu ini tampilkan menu ke layar dan juga ini fungsi proses pesanan untuk interaksi dengan pembeli, memproses pesanan. Dan setelah itu kita bikin public static void ya. Kita bikin ininya langsung. Oke, di sini selesai. Kayak di sini saya sudah buat suatu metode untuk menampilkan menu di bagian layar bawah. Nah, di sini saya mainkan menunya di sini ntar di run dulu kodenya. Ya. Oh, sorry, sorry. Oh, ntar dulu ya teman-teman. Ini dulu nih, proses pesanan. Jadi, saya buat dulu bagian ininya dulu ya, bagian tampilkan menunya dulu nih. Nanti bakalan muncul menu-menunya. Setelah itu saya buat dulu proses pesanannya dulu. Bagian fungsi atau metode proses pesanan dulu. Biar nanti pas di run, dia bakal tampil semuanya. Oke? Nah, di sini saya buat metode untuk proses pesanan. Nah, saya buat, oke. Jadi, di sini ada
namanya proses pesanan, metode proses pesanan. Di sini saya jelaskan dulu, di sini tuh fungsinya untuk mencetak proses pesanannya. Nah, di sini nih misalnya nih logikanya. Nanti bakal muncul yang hijau-hijau ini bakal muncul di layar semua. Dan di sini ini logikanya tanpa perulangan ya. Maksudnya integer P1 itu itu tuh P1 untuk variabel nyimpen angka di pengguna. Jadi untuk misalnya angka pesanan satu ini inputnya apa sih? Maksudnya input makanan atau minuman apa gitu yang dia pesan ini pesanan pertama. Nah, di sini next integer min satu. Kenapa minus satu? Karena kita kan pakai array. Array dimulai dari indeks ke 0. Jadi kita dikurangin satu. Jadi karena array dimulai dari indeks 0, makanya kita dikurangi satu. Nah, di sini jumlah daftar menu P1. Nah, pesanan satu nih, nama. Nah, intinya J1. J1 ini maksudnya variabel nyimpen jumlah pesanannya. Misalnya nih, pesanan satu kita pesan mie gacuan. Dengan jumlahnya ini berapa nih? Pesanan satu ini jumlahnya berapa? Disimpan di sini. Nah, begitu. Jadi J1 untuk jumlah, P1 untuk pesanannya. Nah, lanjut kita coba run. Kita coba running. Apakah dia bisa? Nah, tanya. Nah, di sini sudah tertera ya. Daftar menu makanan. Nah, ini kita sudah tertera di sini ya. Mie gacuan berapa, mie angel berapa, ini berapa. Minuman juga sama, ini juga sama berapa. Nah, di sini input pesanannya maksimal 4 menu. Nah, di sini. Nanti kita buat logikanya untuk mencetak struknya ya. Oke. Langsung saja kita buat metode lagi baru dengan nama hitung dan cetak struk dengan variabel P1, C1, P2, C3, sorry, C3, C4, C4. Nah, oke lanjut. Kita buat metode dari hitung dan cetak struk di bawahnya. Oke, mulai dari public. Oke, nah di sini kita buat sebuah metode dengan hitung dan cetak struknya di sini ya, teman-teman, dengan integernya dari P1, J1 sampai P4 dan J4, masing-masing dimasukin. Nah, di sini kita pakai tipe variabel double, karena eh, untuk menghindari kalau kita pakai integer, ya pasti kan kalau perhitungan harga itu pasti ada koma-komanya. Nah, di sini kita tulis H1 sama dengan daftar menu P1 di harga dikali J1. Nah, maksudnya di sini itu kita mau hitung program itu ngeliat nih ke arah daftar menu. Program ini ngeliat ke arah daftar menu nih. Dan di sini untuk cari tahu harga berapanya harga dikali J1. Jadi jumlah pesanannya misalnya kalau satu ya dikali satu. Kalau jumlah pesanannya dua ya dikali dua. Kalau tiga, tiga, empat, empat gitu. Nah di sini di bawahnya kita bikin perhitungan sesuai di soal ya. Di sini kita total dasar dulu nih. Ini kotornya dulu nih. Misalnya si pelanggan ini beli tanpa ada iming-iming pajak dan biaya layanan atau tambahan pajak dan biaya layanan. Nah, di sini di soal kita diminta untuk pakai biaya pajak sebesar 10% atau 0,10. Dan di sini biaya pelayanannya 20.000 di sini. Nah, di sini kita lihat lagi. Nah, di sini total dasar maksudnya harga kotornya dikali dengan pajaknya 10%. Dan juga di sini biaya layanan itu 20.000. Di sini kita tulis dulu ya. Nah, setelah itu kita tulis diskonnya. Oke, jadi kita sudah buat dulu
pernyataan logika untuk diskon ya. Misalnya nih, si pembeli beli dengan total 100.000 ke atas misalnya nih. Jadi kalau si pembeli ini membeli 100.000 ke atas, si pembeli ini bisa dapat diskon 10% dengan perhitungan seperti ini. Jadi awalnya itu diskonnya 0 untuk pembeli yang membeli kurang dari 100.000. Nah, kalau jika ada pembeli yang total dasarnya atau perhitungan ininya nih, kotornya itu lebih dari 100.000, maka dia dapat diskon dengan diskon 10%. Nah, di sini kita totalin lagi total akhirnya nih. Misalnya kalau dia dapat diskon, misalnya nih, total dasar ditambah pajak tambah biaya layanan dikurangi diskon. Jadi dia punya potongan diskon segini. Nah, dan selanjutnya kita cetak struk pembayarannya ya. Oke, nah di sini kita buat print out-an dari struk pembayaran ya teman-teman. Nah, di sini kita buat sistem outpayment, struk pembayaran. Nih, di sini bakal tercetak dengan pesanan dan juga di sini kita pakai print app untuk mencetak string. Di sini ini S ini untuk string dan D ini untuk integer desimal. Nah, printf ini lebih ke variatif ya atau eh, lebih ke variatif lah pokoknya kalau printline itu kan dia kita cetak apa yang kita tulis ya dia ya cetak kalau ini beda lagi gitu. Nah di sini kita tulis juga daftar menunya jumlahnya berapa dan juga daftar menu dan harganya berapa nih H1, H2, H3, H4. Nah di sini yang kedua kita cetak total biaya pesanannya, pajaknya, dan biaya lainnya dengan format seperti ini. Dan di sini diskonnya juga kita cetak. Misalnya diskon kalau dia lebih besar dari 0. Maka keputusannya itu akan mencetak diskon 10% dan dikurangi RP berapa nih jumlah diskonnya nih yang nanti dihitung di bagian atas ini. Nah, lanjut setelah itu kita ke bagian soal gratis satu ya. Misalnya kalau dia beli 50.000, gratis berapa gitu. Nah, selesai. Di sini kita buat eh, logika atau keputusan kalau si pembeli membeli dengan harga 50.000 ke atas, maka dia akan mendapatkan promo beli satu gratis satu kategori minuman. Nah, di sini cetak nih. Kalau dia total dasarnya 50.000, nah bakal tercetak di menu eh, layarnya itu beli satu gratis satu nih karena dia membeli lebih besar dari 50.000. Nah, di sini kita tulisnya total akhirnya berapa dan di sini total akhirnya. Nah, oke lanjut. Kita bakal coba running. Kita bakal coba running ininya ya. Ini apa sih istilahnya? Nah, kita coba running si ininya, programnya. Rerun. Rerun. Kita coba rerun. Oke. Nah, di sini. Saya jelaskan dulu nih. Misalnya saya mau membeli menu nomor nomor berapa ya? Menu nomor 4 deh, biar kita dapat diskonan. Nah, kita memilih menu nomor 4 nih. Misalnya saya ajak teman saya 4 orang. Jadi teman pertama kita empat-empatnya ini kita beli menu jumlah mie spesialnya berapa? Misalnya jumlah mie spesialnya kita beli 4. Nah, menu kedua kita beli teman kita misalnya nggak kenyang nih
teman kita mau makan mie biasa aja, mie gacuan satu. Nah, mie gacuannya misalnya kita pesennya satu, ada yang ini. Nah, terus menu ketiga esnya nih. Esnya misalnya dia mau pesen es apa tuh? Es jeruk. Nah, 2 orang. Nah, terus menu keempat es lagi nih, es teh manisnya ada 2 orang lagi. Nah, nah, tertera di sini. Sudah tercetak berhasil ya berarti ya. Di sini bisa mencetak. Nah, tertera di sini struk pembayarannya. Nah, di sini mie spesial 20.000. Karena kita pesan 4 dikali 4 jadinya ada 80.000. Hingga cuan 10.000. Nah, es gacuan. Nah, kita total biaya pesanannya 120.000. Berarti karena pesanan kita totalnya 120.000, maka kita dapat diskon sebesar 10% alias 12.000. Nah, di sini biaya pajaknya berapa dan juga biaya layanannya. Di sini nih tertera di sini struknya. Dan kita juga dapat promo beli satu gratis satu. Karena pesanan kita melebihi 50.000 nih dari sini nih. Nah, jadi total akhirnya kita kalkulasikan menjadi 140.000 pembayaran kita. Jadi begitu teman-teman, sesuai dengan soal yang ada di sini. Oke, baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kesalahan, mohon koreksinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.